Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita memasuki adegan-adegan terakhir dari surat Yusuf. Episode terakhir ini surat Yusuf. Ada 111 ayat kalau saya nggak salah, kita ayat ke-94 ya. Yang punya kitabnya boleh dibuka. Jilid kedua, Tafsir Al-Jailani, halaman 500. Halaman 500 pasti. Kita bedah dulu liridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin shalihah. Summa ila hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in summa ila hadratil jamil malaikatil muqarrabin wal muwaqqi'in arsyil azim summa auliya illah min khusus Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila hadratil jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila masyayikhina min syafaatil Al-Jailani. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasolatil airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fardadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana in kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-94 surat Yusuf Allah berfirman, walamma fasolatil iru qala abuhum. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, jadi anak-anaknya Nabi Yakub keluar dari Mesir, itu Nabi Yakub udah bisa merasakan gitu ya. Lalu berkatalah ayah mereka yaitu Nabi Yakub kepada orang orang mukmin yang menemuinya, inni la ajidu riha Yusufa laula an nufannidun. Sesungguhnya aku mencium baunya Yusuf. Andai saja kamu tidak menuduhku lemah akal, menganggapku bodoh atau mengada-ada. Wahai kamu sekalian yang berada di sini, tentu kamu akan membenarkanku. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Lalu keluarganya yang ada bersama beliau berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau lantaran terus terobsesi mengingat Nabi Yusuf dan banyak mengenangnya dalam hatimu, kamu kembali pada kekeliruanmu yang terdahulu. Fi dhalalikal qadim, kekeliruan yang telah lama kau derita. Namun meski orang-orang menganggapnya keliru, mata hatinya menguat dan makin peka dari waktu ke waktu. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basiro. Maka tatkala rombongan ini tiba membawa kabar gembira itu, yaitu Yahuza dengan membawa gamisnya Nabi Yusuf, maka diusapkannya gamis Nabi Yusuf itu ke wajahnya Nabi Yakub, lalu seketika kembalilah Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah buta beberapa lama. Maka beliau pun bersyukur pada Allah dan bertahmid dan bersujud padanya dengan kesempurnaan khusyuk, tunduk dan merendah di hadapannya. Kemudian beliau bangun dari sujudnya dan berkata, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah telah kukatakan padamu ketika kamu mencela kesedihanku
dan munajatku yang sering kupanjatkan pada Allah untuk mempertemukanku dengan Yusuf. Aku telah katakan padamu, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, bahwa aku mengetahui dari kemurahan Allah serta luasnya kedermawan dan rahmatnya, bahwa aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Jadi sebenarnya Nabi Yakub ini juga ngerti bahwa Nabi Yusuf akan kembali gitu ya. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tapi ya kok nggak balik-balik, sedih juga beliau. Namanya Nabi ya dikasih tahu dulu sama Allah ya. Tatkala Nabi Yakub berkilau gembira serta telah selamat dari berbagai derita dan ujian, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, baru anaknya kemudian minta maaf ya. Mereka, yakni anak-anak Nabi Yakub, berkata dengan tunduk kepadanya, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami atas dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan padamu, serta orang-orang yang kau cintai dan kau pilih di antara kami. Inna kunna khotiin, sesungguhnya kami lantaran telah melakukan kejahatan, maksiat dan dosa besar itu adalah orang-orang yang bersalah, yang bodoh tentang berbagai akibat dan takwilnya, karena itu adalah bagian dari ketetapan dari Allah untuk kami dan tak ada yang dapat menolak ketetapan Allah. Tatkala melihat keikhlasan dan tobat yang sempurna mereka yang lahir dari dalam hati, Nabi Yakub pun berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampun bagi kamu kepada Tuhanku pada zatnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun atas dosa-dosa hambanya setelah mereka ikhlas. Dan Allah maha penyayang kepada mereka dan menerima tobat mereka. Nabi Yakub pun memohonkan ampunan bagi mereka saat telah bertemu dan bercengkrama dengan Nabi Yusuf. Hal itu ditunjukkan oleh sebuah riwayat bahwa Yakub berdiri menghadap kiblat seraya berdoa dan Yusuf di belakangnya mengamini. Sedangkan mereka, saudara-saudara mereka, tunduk merendah diri di belakang mereka berdua hingga Jibril pun turun dan berkata, sungguh Allah telah mengabulkan doamu untuk anak-anakmu dan mengikat perjanjian mereka sepeninggalmu atas kenabian. Kemudian tatkala mereka hendak pergi ke Mesir, mereka menyiapkan kendaraan mereka, mereka lalu berangkat dan ketika mereka hampir mencapai Mesir, Nabi Yusuf mendengar berita kedatangan mereka. Dia pun pergi menyambut mereka bersama raja dan para pengawalnya dan penduduk Mesir. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Lalu tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf dan sampai kepadanya, Yusuf merangkul ibu bapaknya serta bercengkrama dengan keduanya. Waqala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Dan dia berkata, masuklah ke dalam negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman dari bencana, paceklik, kelaparan, dan gangguan perjalanan. Wa rafa'a abawaihi, dan setelah mereka masuki rumahnya, dia menaikkan kedua ibu bapaknya sebagai penghormatan kepada keduanya alal arsy, ke atas singgasana tempat duduknya, sementara dia berdiri di hadapan keduanya. Wa kharru lahu sujjada, dan setelah itu mereka semua, yakni kedua orang tuanya dan anak-anak mereka, menyungkurkan diri untuk seraya sujud kepada Yusuf, artinya sujud penghormatan ya, bukan sujud penghambaan ini. Yakni mereka bersujud syukur atas pertemuan dengannya dan kemuliaan kehadirannya pada Allah. Sujud mereka itu mengingatkan Yusuf pada apa yang dia lihat dalam mimpinya puluhan tahun yang lalu ketika masih anak-anak. Lalu beliau berkata pada ayahnya, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang terdahulu. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya nyata, yakni kebenaran yang nyata. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik padaku dengan berbagai kebaikan, di antaranya ketika dia membebaskanku dari penjara setelah sekian lama aku menghuninya. Wajah abikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan ketika Allah membawa kami dari dusun padang pasir yang jauh, setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku dengan berbagai bisikan jahatnya. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku yang maha memeliharaku dan berbagai kelembutan karunia-Nya. Dialah yang maha lembut, maha mengatur, yang maha sempurna, yang maha pemberi taufik serta menyeluruh, memberikan taufik kepada siapa saja yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim.
Sesungguhnya Allah Tuhanku, Dia adalah Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berdoa untuk dirinya sendiri dan melantunkan munajat yang lahir dari hikmah, kecerdasan, dan kemuliaan kepada Tuhannya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku yang telah memeliharaku dengan berbagai kelembutan dan karunia-Mu, serta dengan berbagai ajaran dan kenikmatan. Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan yang tampak, yakni pemerintahan di alam nyata, dan telah mengajarkanku kepadaku sebagian ilmu takwil, yakni penyeberangan dari berbagai peristiwa yang terjadi di alam nyata ke berbagai gambaran yang telah ditetapkan untuk itu di alam ghaib. Fatiros samawati wal ard. Engkaulah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, yakni alam nama-nama yang darinya terpantul berbagai bayangan sirna yang terlihat nyata. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah Engkaulah dengan zatmu setelah aku menggapai dan menyingkap ketauhidanmu serta terangkatnya hijab antara engkau dan aku, engkaulah pelindungku serta pelindung urusanku dan pembawa rahasiaku, baik di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bissolihin. Wafatkanlah aku, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan muslim yang menyerahkan segala urusanku padamu, dan gabungkanlah aku atas kelembutanmu dengan orang-orang yang soleh, yang memperbaiki diri dalam kehidupan dunia dan nyata, sehingga mereka menggapai kemuliaan bertemu denganmu. Ini mungkin doa bisa dibaca ketika kita sakaratul maut. Rabbi qad ataitani minal mulki min ta'wil ahadits wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Wafatkanlah aku, ya Allah, pada keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah apa yang diceritakan dalam kisah Yusuf, kejadian antara dia dan saudara-saudaranya dengan istri pembesar Zulaikha, serta peristiwa besar lainnya yang terjadi pada Yusuf, ayahnya dan saudaranya Binyamin. Karena kedengkian saudara-saudara mereka berdua adalah sebagian di antara berita-berita ghaib, yakni berita yang tidak engkau ketahui, wahai Rasul, wahai Rasulullah, dan itu kami wahyukan padamu, yakni kami ajarkan padamu melalui wahyu dan ilham yang terpastikan dan terterima bagi orang-orang yang berakal. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrohum wa hum yamkurun. Padahal engkau tidak ada bersama mereka ketika mereka sedang berkumpul untuk merencanakan sebuah makar pada Yusuf dan ayahnya. Setelah mereka banyak membicarakan bagaimana cara mencelakakan Yusuf dan menjauhkannya dari ayahnya. Lalu barulah mereka menetapkan dan menyepakati keputusan setelah berulang kali memperbincangkannya, dan engkau juga bukan golongan orang yang menorehkan kisah-kisah mereka dalam sejarah, serta tidak pula golongan yang mengambil ilmu melalui proses belajar dari orang lain. Semua itu berasal dari wahyu yang diturunkan kepadamu dari kami. Wama aksarun nasi walau harosta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia di sekelilingmu tidak akan beriman padamu dan tidak mempercayai apa yang kau bawa dari Tuhanmu, walaupun kau sangat menginginkan keimanan dan ketundukan mereka. Wama tas'aluhum alaihi min ajrin. Dan lantaran terpaparnya diri dan jiwa mereka oleh kelalaian, mereka tidak menerima apa yang kau katakan pada mereka, padahal engkau sekali-sekali tidak meminta bayaran atas apa yang engkau sampaikan, risalah yang kau bawa dari sisi Allah. Engkau tidak minta imbalan berupa harta dunia, sebagaimana dilakukan oleh para pembawa berita atau intelektual zaman ini dan para penipu yang berlagak soleh. In huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Al-Quran ini dengan segala isinya seperti ibrah, hukum, dan kisah-kisah yang ada di dalamnya, Al-Quran ini mengandung nasihat dan peringatan. Dan ini tidak lain hanyalah pengajaran yang umum dan faedah yang agung yang menyeluruh bagi alam semesta.
Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi. Betapa banyak tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keberadaan dan ketauhidan Sang Pencipta dan bahwa Dia Maha mandiri dari segala hal dan Dia Maha mengatur segalanya di langit dan di bumi, yakni di alam tinggi dan alam rendah, alam-alam nama serta sifat-sifat dan alam tabiat yang merupakan pantulannya. Yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, dan mereka lalui dengan kelalaian dan kebodohan sedang mereka berpaling darinya, tidak mengambil pelajaran darinya serta tidak merenungi berbagai simbol dan isyaratnya. Itu semua terjadi karena tebalnya penutup gelap yang menghalangi mereka dan mereka telah bersimbah kotoran dunia yang fana. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa huwa illa wahum musyrikun. Sebagian besar mereka tidak beriman dan tidak yakin pada Allah. Dia yang tidak membutuhkan seluruh makhluk yang berdiri sendiri dari dalam wujudnya, karena pada dasarnya tidak ada wujud selain Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman dan mereka dalam keadaan musyrik dengan menyekutukan Tuhan dengan makhluk-makhluk yang lain sebagai tambahan yang pada hakikatnya tidak memiliki wujud sama sekali. Apakah orang-orang yang melampaui batas itu lupa dengan makar Allah? Fa'aminu. Apakah mereka tidak merasa, apakah mereka merasa aman? Fa'aminu anta tiyahum ghasyiatum min adzabillah. Apakah mereka merasa aman dari kesempurnaan kekuasaan Allah yang membalas perbuatan mereka, dan apa mereka nggak takut dengan kedatangan dan kiriman adab Allah yang besar yang menyelubungi mereka di dunia ini? Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, atau kedatangan kiamat yang dijanjikan pada mereka secara mendadak dan tiba-tiba, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari tanda-tanda kiamat itu. Meskipun mereka bersikeras dalam kekufuran dan kesyirikan mereka dengan berleha-leha serta memperhatikanmu dan ucapanmu, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai penegasan terhadap mereka, wa hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah agamaku, inilah jalanku, jalan ketauhidan dan penyingkapan bekal untuk hari akhir sebagai tempat kembali. Dan aku memang diutus untuk itu, untuk mengajak kamu, yakni semua hamba-hamba Allah, menuju Allah, yakni kepada ketauhidannya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dan hujah yang nyata, basiro lagi sempurna, yang berlimpah dari sisi Allah, bahwa aku, yakni aku yang menyeru berdasarkan wahyu dan ilham, dan orang-orang mengikutiku, yakni orang-orang terpilih dari umatku melalui bimbingan petunjuk dariku kepada mereka. Wa subhanallahi, Maha suci Allah, yakni aku menyucikannya serta menyeluruh dari berbagai akidah yang sesat, akidah orang-orang sesat tentang Dia yang Maha suci. Wa ma ana minal musyrikin, sesungguhnya aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Kemudian Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidaklah mengutus sebelum engkau, wahai Nabi, melainkan para laki-laki dari bangsa manusia sepertimu yang kami beri wahyu, yakni kami istimewakan dengan wahyu dan ilham karena kecakapan tabiat mereka dalam penciptaan asalnya, di samping mereka berada min min ahlil qura, mereka juga adalah penduduk negeri tempat mereka tinggal. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka, orang-orang yang bersikeras mendustakanmu itu dengan mengemukakan alasan dan batil, jika Tuhan kami berkehendak niscaya Dia menurunkan malaikat. Mereka beralasan seperti itu. Tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka yang telah berlalu sebelum mereka, seperti halnya pendustaan mereka terhadapmu sehingga mereka dapat mengambil pelajaran. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqau afala ta'qilun. Dan demi Allah, sungguh negeri akhirat yang disediakan untuk kemenangan dan keberuntungan ada lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang mukmin yang menjaga diri mereka dari segala hal yang Allah peringatkan untuk dijauhi. Dan tidakkah mereka itu mau berpikir
Wahai orang-orang yang melampaui batas dan mendustakan akhirat serta kebaikannya, padahal kamu telah diciptakan sebagai makhluk berakal. Dan mereka juga sepertimu, wahai orang-orang melampaui batas lagi sombong. Dan jika mereka terus saja lalai dan bersikeras untuk mendustakan, hatta idza stai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga apabila para rasul yang diutus pada mereka tidak lagi mempunyai harapan bahwa mereka akan dan telah meyakini dari lamanya pembiayaan dan tidak ditimpakannya hukuman bahwa mereka telah benar-benar didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami dan dengan keyakinan dan jadilah mereka seakan-akan tidak terkena oleh ancaman yang telah dijanjikan dari sisi Al-Haq. Setelah para rasul itu bertambah putus asa, benar-benar datanglah pertolongan kami yang telah kami janjikan pada mereka, serta adab kami yang telah kami ancamkan pada umat mereka. Fanujia man nasya, lalu saat adab itu datang, kami selamatkanlah orang-orang kami kehendaki, yaitu orang-orang beriman yang tunduk pada kami dan rasul-rasul kami, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan singkatnya siksaan kami yang telah kami janjikan tidaklah tertolak dari para pendosa yang berbuat dosa dengan mendustakan para rasul dan kitab-kitab kami meskipun pembiaran itu berlangsung lama. Kemudian Allah memperingatkan dan menganjurkan pada para hambanya terhadap berbagai isya dalam kitabnya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah Nabi Yusuf itu benar-benar terdapat pengajaran, ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, yang mampu merenungi mendalami inti dari kalam serta menolak untuk mengambil kulitnya saja. Maka nah hadithai yuftaro walakin tasdiqol ladzi baina yadaihi. Al-Quran ini bukanlah dengan segala kisah hukumnya, bukanlah ia cerita bohong yang dibuat-buat atas nama Allah. Tetapi Quran ini adalah wahyu yang diturunkan dari sisi Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, yakni membenarkan hukum dan jejaknya, dan menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan mengenai agama untuk memperbaiki lahir dan batin. Alladzi baina yadaihi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun, dan Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk yang bebas dari kesesatan bagi orang-orang berpegang padanya dan mengamalkan isinya, dan rahmat bagi kaum yang beriman, yakni yang mau mengamalkan membenarkan kandungannya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ana ala dzalika minasyahidin. Selesailah surat Yusuf sampai ayat ke-111 dan ini adalah penutup suratnya. Wahai orang berpengalaman yang ingin mendapatkan basiroh dan orang melihat yang ingin mendapatkan bimbingan mursyid, semoga Allah memperlihatkan kepadamu aib dirimu dan menjauhkanmu dari berbagai kesesatannya. Hendaklah engkau mengambil ibrah dari kisah dalam surat ini, menghindarkan diri dari tipu daya yang tersurat maupun yang tersirat di dalamnya, menjernihkan nafsu amarahmu dari berbagai prinsipnya, membebaskan dirimu semampumu dan sekuatmu dari apa yang membuatmu kembali kepada nafsumu, serta membulatkan tekadmu untuk memperbaiki lahir dan batinmu dari segala sesuatu yang menghalangimu untuk menapaki jalan tauhid, yang akan membawamu pada sirnanya berbagai gambar serta penaklukan berbagai ta'ayyunat, hampa, dan bayangan binasa yang menyebabkan kasroh, kemajemukan, dan tanwih yang menutupi keberlakuan wahdah zatiyah, kesatuan zat bagi mereka yang masih memiliki hijab tebal dan penutup kasar. Dan hendaklah pula engkau menghadapkan wajah hatimu kepada pemusnahan berbagai kelaziman ta'ayyunat batilmu dan huyah semumu yang merupakan setan-setan di jalanmu menuju sang hak yang maha suci dari penggantian dan perubahan serta maha kudus dari perebutan dan peralihan. Karena tidak satupun urusan membuatnya tersibukkan dari urusan lain dan dia pun tak terlemahkan oleh perputaran masa serta berlalunya zaman. Bahkan setiap waktu dia dalam kesibukan, dan semua yang ada di bumi akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Ringkasnya, setelah engkau berfana dan dari berbagai segi ta'ayunatmu secara total, hanya wajah Tuhanmu lah yang lestari. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya wajah Tuhanmu lah yang lestari tanpa perubahan sama sekali padanya.
sang pemilik keagungan zat sejak azali, serta pemuliaan abadi yang selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam orang-orang yang diteguhkan oleh Al-Haq dalam bersuluk di jalan kefanaan dan diberi taufik untuk memfanakan segala hal yang menghalangi perjumpaan mulia dengannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Innahu huwas samiul alim. Nanti besok Bapak Ibu kita lanjut dengan surat Ar-Ra'du. Shadaqallahul alim. Shadaqa Rasulul Karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita lanjut dengan Al-Hikam hikmah yang ke-14. Masih mulai semua ini. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana nama ana rohu zuhrul haqqi fihi faman ro'al kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athar. The cosmos is all darkness. It is illumined only by the manifestation of God in it. Whoever sees the cosmos and does not contemplate Him in it, or by it, or before it, or after it, is in need of lighten, is veiled from the sun of gnosis by the clouds of created things. Alam ini sejatinya berada dalam kegelapan, dan penerangannya adalah cahaya kebenaran dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard, yang kita sering baca dalam light of abundance, ya. Allah cahaya langit dan bumi. Maka siapa yang melihat alam semesta tapi tidak bisa melihat Allah di sana dan tidak menyadari kehadirannya, baik itu sebelum, ketika, sesudah melihat alam semesta, maka sungguh ia telah disilaukan oleh sinar pengganggu lain, sehingga terhalang dari matahari ma'rifat, akibat tebalnya awan dunia. Ini Maulana Rumi mengatakan, of all you see, only love is infinite. Dalam segala hal yang kau lihat, hanya cinta yang abadi. Tak perlu penjelasan ya tentang cinta, ya. Sudah ngerti semua. Di antara semua yang terlihat hanya cinta yang abadi. Cintanya Allah maksudnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu di dunia ini termasuk saya dan kita semua ini fana, hilang, bakal musnah. Yang abadi hanyalah cahaya Dia. Hanya wajahnya yang maha agung dan maha sempurna. Hikmah yang ke-15. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. That which shows you the existence of His omnipotence is that He veiled you from Himself by what has no existence alongside of Him. Di antara bukti kekuasaan Allah adalah Dia bisa menghalangimu dari melihatnya. Dia menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang sejatinya nggak ada. Jadi yang ada ini hanya Allah. Semua alam semesta ini semu. Tapi itulah kekuasaan Allah, Dia menghalangi kita untuk bisa melihatnya yang ada, yang sejatinya ada cuma Dia, dihalangi dengan sesuatu yang harusnya itu nggak ada. Jadi kita ini terpukau dengan yang tidak ada, sampai nggak bisa melihat yang maha ada. Gitu. Iya nggak ini? Paham nggak, Mbak? Jadi Allah itu yang wujud, satu-satunya wujud yang ada itu hanya Allah. Sementara yang ada, alam semesta ini sejatinya nggak ada. Sejatinya semu, ya.
Tapi karena kekuasaannya, dia melihat, dia bikin dirinya itu nggak bisa dilihat oleh kita, karena kita terpukau dengan yang sejatinya nggak ada, itu terpukau dengan alam ini. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini akan rusak dan hancur kecuali zatnya. Rasulullah membenarkan perkataan bujangga yang berkata, ala kullu syai'in ma kholallahu batil. Camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Berarti Mas Hani ini palsu, saya ini palsu, kita ini semua palsu ya. Yang sejati hanya Allah. Jangan terpukau dengan yang palsu, termasuk uang palsu ya. Wa kullu na'imin la mahalata zailun. Dan tiap nikmat kesenangan duniawi ini pasti akan rusak dan lenyap. Jadi jangan terlena. Work in the invisible world at least as hard as you do in the visible. Ini kata Maulana Rumi ya. Bekerja keraslah, berjuanglah untuk sesuatu yang nggak bisa engkau lihat. Apa? Ya, ya surga nggak bisa kita lihat. Allah nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Paling tidak sekeras kamu bekerja untuk sesuatu yang kelihatan ini. Minimal gitulah. Karena kan kita kerja 8 jam suatu hari. Sangat keras. Tapi kok sama Allah nggak serius gitu. Itu hikmah yang ke-15 ya. Sekarang kita geser ke hikmah yang ke-16. Cuman saya harus ganti slide karena yang tadi slide-nya udah habis. Kita lihat. Kita cari slide-nya dulu Bapak Ibu ya. Al-Hikam. Tadi yang keberapa ya? 4 sudah, 5 kali. Nah, itu tadi hikmah keberapa ya? 14. 14 tadi Mas ya? Bukan 15 Mas ya? Oh, udah Mas. Hikmah ke-13 tadi ya. Berarti sekarang kita nyari hikmah yang ke-14 ya. Oh, enggak ada ya. 13. Ini langsung 16 ya. Hikmah tersembunyi itu ya. Oh, sudah Mas. Hikmah yang ke-15 sudah tadi. Sudah, sekarang hikmah yang ke-16 ya. Hikmah yang ke-16. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Itu yang ke-16. Yang ke-17, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai' wa huwa alladhi dhahara bikulli syai'. Yang ke-18, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai' wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. How can it be conceived that something fills him since he is the one who manifests everything? How can it be conceived that something fills him since he is the one who is manifest through everything? How can it be conceived that something fills him since he is the one who manifests in everything? Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu padahal dia yang menampakkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal dia tampak bersama segala sesuatu? Dan bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu padahal dia tampak pada segala sesuatu?
Dia menampakkan segala sesuatu, dia tampak bersama segala sesuatu, dan dia tampak pada segala sesuatu. Jadi harusnya kita ini dalam melihat segala hal itu ingat Allah. Karena di situ ada Allah ya. Lanjutannya yang 19, 20, 21, ini langsung bahasa Indonesia aja ya. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal dia tampak untuk segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal dia tampak sebelum adanya segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal dia lebih tampak dari segala sesuatu. Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu padahal dia esa tanpa ada yang bersamanya. Segala hal itu semu. Dan berikutnya, bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal dia lebih dekat padamu dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal jika bukan karena dia, tidak akan ada segala sesuatu. Sungguh aneh. Bagaimana mungkin wujud keberadaan Tuhan bisa tampak dalam ketiadaan manusia? Dan bagaimana mungkin sesuatu yang baru atau manusia ini kan baru bisa bersanding dengan sesuatu yang maha terdahulu. Al-Qadim, yaitu Tuhan yang maha terdahulu. Jadi makanya semua ini semu seharusnya. Yang nyata hanya Tuhan. Tapi kita aja yang nggak bisa lihat. Terhijab ya. Remember God so much that you are forgotten. Karena itu ingatlah Tuhan seingat-ingatnya sampai kamu lupa dengan dirimu sendiri. Jadi ukurannya Maulana Rumi ini, zikir itu sampai kita lupa dengan diri kita hanya ingat sama Allah. Itu udah satu set sendiri ya. Sekarang yang nomor 2, tadi sampai nomor 24 ya. Sekarang nomor 25. Hikmah yang ke-25. Ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharahu ghaira ma adharahu Allahu fi who he wish that there appear at a given moment other than what God has manifested in it has not left ignorance behind it all. Alangkah bodohnya seseorang yang ingin sesuatu terjadi di waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kita sering kayak gini nih. Pingin sesuatu terjadi lebih cepat gitu kan. Firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Padahal dalam Quran dikatakan tiap hari, tiap saat Allah itu memutuskan segala urusan. Menciptakan, menghidupkan siapa yang mati hari ini, siapa yang lahir hari ini, siapa yang diangkat, dimuliakan, siapa yang dihinakan, dan seterusnya. Maka sebaiknya seorang hamba berserah diri, rela hati kepada apapun yang ditentukan Allah pada waktunya. Sebab ia harus percaya kepada rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah. Jadi jangan rewel gitulah gampangannya. God has perfect timing. Tuhan memiliki waktu yang sempurna. Never early, never late. Nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlambat. It takes a little bit patience. Memang itu dibutuhkan kesabaran dari sisi kita, ya. And faith dan keyakinan. But it is worth the wait. Tapi apa yang Allah siapkan itu layak untuk kita tunggu. Ada pertanyaan silakan ya. Oh, oke. Ihalatuka, ihalatukalla a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Your postponement of deeds till the time when you are free is one of the frivolities of the ego.
Menunda amal kebaikan karena menunggu waktu luang yang lebih longgar adalah tanda kebodohan. Menunda amal kebaikan karena menunggu waktu luang adalah tanda kebodohan. Kenapa? Kebodohan itu disebabkan oleh karena dia mengutamakan dunia. Padahal Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tapi kamu lebih mengutamakan kehidupan di dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selamanya. Alasan kedua kenapa bodoh dengan menunda amal itu adalah karena penundaan amal itu pada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan dapat kesempatan untuk beramal lagi. Atau kemungkinan ia malah mati duluan sebelum masa bisa beramal itu. Tadi dapat kabar dari Pak Rian, seorang alumni yang sangat aktif, yang sering menterapi orang, juga seorang trainer. Hari ini masih ada wafat. Hari ini apa kemarin beliau wafat? Kemarin ya, Pak Yudianto ya. Pak Yudianto. Ya, jadi teman-teman, mumpung ada waktu jangan ditunda, mumpung belum mati ya. Ya, Mbak. Kenapa ketawa, Mbak? Kemungkinan azam, niat, dan hasad itu menjadi lemah dan berubah. Jadi kita itu bodoh kalau menunda amal baik. Kenapa? Satu, karena akhirat lebih baik dibanding dunia. Yang kedua, kita nggak tahu kita bakal mati kapan. Yang ketiga, bisa jadi kalau nanti-nanti niatnya pudar, awalnya kepingin, nggak pingin lagi. Kata Pujangga, la tu'ajil ilal ghodi ma yumkinuka an ta'malahul yaum. Janganlah menunda sampai besok apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. My friend, the Sufi is the friend of the present moment. To say tomorrow is not our way. Wahai temanku, kata Rumi, para pecinta Tuhan itu fokus di hari ini. Mereka tidak ngomong besok. Nah, besok belum tentu dapat ya. Hikmah ke-27. La tatlub minhu ayyuhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Do not request him to get you out of a state so as to make use of you in a different one. For were he to desire so, he could make use of you as you are without taking you out. Jangan meminta Allah mengeluarkanmu dari suatu kondisi agar kamu bisa digunakan olehnya. Jika dia menghendaki, maka kamu sudah digunakan olehnya untuk melakukan sesuatu tanpa perlu mengubah dulu keadaanmu. Maksudnya apa ini? Jangan minta Allah mengeluarkanmu dari suatu kondisi agar kamu bisa digunakan olehnya. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, nanti pasti saya akan sedekah yang banyak. Gitu. Ya Allah, seandainya saya ini berkuasa, jadi bupati, ya, jadi gubernur, jadi presiden, akan saya bereskan semua ini. Kan kita kayak gitu, bermimpi. Jangan minta Allah mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kamu bisa digunakan olehnya untuk berbuat sesuatu. Karena jika dia menghendaki, kamu sudah digunakan olehnya untuk melakukan sesuatu tanpa perlu mengubah dulu keadaanmu. Nanti ya Allah kalau saya kaya, saya akan sedekah. Hanya gitu. Nggak usah nunggu gitu. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki kita sedekah, nggak usah nunggu kaya dulu. Sekarang pun udah bisa gitu. Karena Allah nggak perlu syaratnya, nggak perlu sebab. Ini sebuah cerita ya. Dalam hikayat ada seorang soleh biasa bekerja dan beribadah, lalu dia berkata, andaikan aku bisa mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja, maka saya akan ibadah. Wah, ya ada orang kayak gitu. Ya Allah, seandainya saja ya, saya ini nggak perlu bekerja, udah bisa dapat rezeki, pasti saya akan gunakan untuk ibadah terus. Lalu tiba-tiba dia di penjara. Nah, bener dia nggak perlu bekerja dapat rezeki, dapat makan. Tiba-tiba dia masuk penjara dan tiap hari dia menerima 2 potong roti. Kemudian beberapa lama ia menderita di penjara.
bagaimana ya saya kok bisa dipenjara ini? Tiba-tiba dia ingat doanya dulu. Seandainya saya ya nggak pakai kerja, dapat rezeki saya akan ibadah terus. Saya dikasih sama Allah di penjara sehingga nggak perlu kerja, dapat rezeki. Setelah itu dia minta ampun dan baca istighfar sehingga dia terlepas dari penjara. Jadi makanya jangan minta yang aneh-aneh. Saya itu nggak, Pak? Ya Allah, seandainya saya nggak perlu kerja, udah cukup rezeki saya. Nanti dicukupi. Ya, ini di gambar saya jelaskan tentang apa Spectrum of Human Consciousness dari David Hawkins ya. Kunci untuk bergerak ke level kesadaran yang lebih tinggi atau LOC, Level of Consciousness adalah surrender atau letting go, pasrah. Ini teman-teman nggak bisa lihat gambarnya. Ya. Jadi gini, level kesadaran itu yang paling rendah namanya malu, levelnya 20. Lalu merasa bersalah, itu naik dikit level 30. Apatis, males ngapa-ngapain, itu 50. Grief, sedih, itu 75. Ketakutan, itu level 100. Ini levelnya makin tinggi ya. Lalu nafsu, itu level 125. Marah, level 150. Pride, apa bangga, sombong, itu level 175. Berani, nah itu mulai mulai berani ini mulai mulai membaik ini. Berani itu level 200. Terus kemudian netral, level 250. Lalu mulai punya niat baik, itu level 310. Menerima, acceptance, itu level 350. Kemudian berpikir, itu level 400. Cinta, level 500. Joy, bahagia, level 540. Damai, peace, level 600. Kemudian level 700 sampai 1000 itu level enlightenment, level pencerahan. Dan pergerakan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu digerakkan, akan bergerak kalau kita letting go, kita tawakal, kita surrender. Ini yang ngomong penelitinya David Hawkins. Jadi bukan ahli agama, tapi dia bilang begitu kita bisa letting go, kita bisa surrender, kita akan bisa bergerak tuh dari mulai malu, rasa bersalah, apatis, sedih, takut, terus sampai berani, bisa menerima, sampai merasakan cinta, bahagia, dan kedamaian, dan terakhir pencerahan, enlightenment. Tadi saya juga belajar dari Sadhguru, dia bilang apa namanya, kamu nggak bisa memaksakan diri untuk dapat pencerahan. Kalau kamu belum sampai situ ya tetap aja nggak sampai. Yang penting kamu itu usaha next step-nya apa. Ya nggak usah mimpi kapan saya jadi wali itu atau saya kapan jadi pencerahan, nggak usah. Tambah stres nanti kata beliau. Yang penting tugasmu apa sekarang lakukan. Terus next step-nya apa lakukan. Gitu. Kalau mimpi yang aneh-aneh tambah repot nanti. Ya itu karena ada orang ngomong sama saya, Pak Faiz doakan saya jadi wali. Ya. Jangan minta yang aneh-aneh Pak. Wali nikah boleh, wali murid bisa ya. Udah, tugas kita apa sekarang, itu kita jalani. Lalu kita fokus pada next step. Apa langkah berikutnya, situ kita lakukan. Karena kalau kita kepikiran sesuatu yang memang belum waktunya, bukan makom kita, dijamin pasti stres nanti. Fokus dengan tugas kita sekarang. Sampai David Hawkins ini bikin buku judulnya Letting Go. The pathway of surrender. Jalan untuk pasrah gitu ya. Nah ini juga saya kasih resep untuk 5 langkah mudah untuk bisa pasrah. 5 easy steps to let go. Saya lupa saya dapat dari mana 5 langkah ini. Dari David Hawkins kayaknya ini. Pertama, langkah pertama adalah fokus apa yang saya rasakan saat ini. Saya marah misalnya. Saya sedih. Saya nafsu misalnya. Nafsu pengen makan, padahal belum boleh makan gitu ya. Rasakan apa yang kita rasakan saat ini. Gejolak hati kita itu apa? Lalu coba rasakan selama 10 menit. Rasakan terus sampai 10 menit, fokus ke situ. Saya ini kenapa sih? Oh, saya ini lagi ingin makan.
lapar, bunyi krok 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 gitu. Atau oh saya ini lagi pingin punya rumah misalnya, sampai terobsesi, apaan punya rumah. Atau waduh saya ini lagi marah, kenapa sama suami sama istri lagi marah. Rasakan, rasakan sepenuhnya selama 10 menit sampai sampai tuntas ya. Lalu langkah ketiga, tanya pada diri kita, maukah saya melepaskannya? Mau nggak saya melepaskan ini? Yang keempat, bisakah saya melepaskannya? Bisa nggak saya melepaskan ini? Dan terakhir, pertanyaan terakhir, sekarangkah saatnya saya melepaskan? Kalau jawabannya iya semua ya sudah selesai. Kalau jawabannya enggak, tanya lagi. Mau nggak saya melepaskannya? Enggak mau. Kira-kira dengan nggak mau ini saya menderita nggak? Iya, gara-gara saya nggak mau melepaskan hasad saya jadi stres sendiri ini. Ya, mau nggak melepaskan? Ya wis saya mau itu. Bisa nggak? Kayaknya susah. Susah, kenapa kok susah? Ya gimana, saya lagi kepingin itu. Mungkin bisa pakai tapping supaya bisa merelakan. Terus terakhir, sekarangkah saatnya? Bisa nggak dilakukan sekarang? Kita bilang, oh ya bisa. Ya sudah, maka kita bisa melepaskan itu sekarang. Sebab Allah menjadikan manusia dengan segala hajat kebutuhannya, sehingga tidak usah manusia khawatir atau ragu atau jemu terhadap sesuatu pemberian Allah. Meskipun berbentuk penderitaan atau bala pada lahirnya, sebab hakikatnya itu nikmat besar bagi siapapun yang mengetahui hakikatnya. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak terbit dari rahmat karunia dan hikmat Allah Ta'ala. Ada segala sesuatu pasti baik. Dalam doa kita kan semua pasti ada hikmahnya, semua pasti baik pada akhirnya. Kalau kata Maulana Rumi, what am I to do but surrender to the will of my beloved. Saya ini bisa apa selain memasrahkan diri saya pada sang kekasih, to my beloved. Hikmah ke-27 sudah selesai. Dan ada pertanyaankah? Ada pertanyaan ini karena ngantuk, atau karena jelas, atau karena kapan selesai ini gitu. Terus kalau misalnya cara berdoa yang baik gimana, Pak? Cara berdoa yang baik? Sama persepsi. Oh, oke. Pertanyaan bagus ini ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan, terus gimana cara berdoa yang baik? Biar nggak salah. Ayo jawab. Udah saya jawab tadi pagi. Tadi pagi ikut nggak, Mas? Mbak? Kalau ada yang belum ikut abandon, Pak. Oh, ada yang belum ikut balance. Tapi Mbak Ina ikut balance. Mbak, iya. Gimana cara berdoa yang baik? Udah kita ajarkan berkali-kali ini. Kenapa? Satu tentang ledosi ya, misalnya khusyuk apa? Dengan khusyuk itu. Ini sebenarnya ledosi ini. Khusyuk yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga sepenuh cinta. Itu bagus juga. Itu cara berdoa yang baik. Ada lagi. Melalui hati dan rasa lagi kata Bu Siska. Benar juga itu. Ada 5 level doa ya. Yang pertama lewat kata-kata, itu balik lagi sama Allah. Yang kedua dengan kesadaran akan maknanya, khusyuk. Yang ketiga masuk ke level rasa. Mulai kita doa itu dengan sepenuh rasa kita. Yang keempat didukung sama perbuatan kita. Yang terakhir ini level roh, itu doanya para kekasih Allah. Ini dikasih sama Allah, nggak bisa kita usahakan. Itu tidur kita pun sampai doa terus. Apalagi? Udah ada berdua nih, lagi dosis sama 5 level doa. Deep save gimana? Masih ingat nggak cara deep save? Gimana? Pertama, syukuri dulu yang sudah ada. Etikanya orang berdoa itu syukuri dulu yang sudah ada. Jadi etikanya orang berdoa adalah syukur dulu dengan yang sudah dikasih. Nah, Tuhan kecewa, Allah akan kecewa sama kita kalau kita ini tidak mensyukuri yang dikasih, sibuk minta terus. Yang kedua, sampaikan yang diinginkan. Tapi setelah itu,
pasrah sama Allah. Dikasih apapun ridho. Kadang-kadang Nabi Musa itu berdoa supaya Fir'aun jatuh, dijawab iya sama Allah. Tapi nunggu 40 tahun. Dalam 40 tahun itu susah terus isinya. Dikejar-kejar Fir'aun sampai mau dibunuh. Terus tuh. Loh, katanya iya, katanya dipenuhi ya Allah. Lah kok sekarang kok saya tambah susah hidup saya gitu kan. 40 tahun kemudian baru dipenuhi lah. Kita sesabar itu nggak? Nah, jadi satu disyukuri dulu yang ada, yang kedua sampaikan yang diinginkan, setelah itu pasrahkan. Artinya apa? Setelah dipasrahkan itu apapun yang dikasih sama Allah, enak nggak enak diterima dengan ridho dan diakhiri dengan syukur lagi. Itu kalau pakai deep save. Ini manduk-manduk ngantuk apa setuju? Kalau pakai itu, kalau pakai frameworknya abundance apa? Ingat nggak? Ada 7 prinsip spiritual. Masih ingat nggak? Satu apa? Abundance identity ya. Sadari bahwa kita ini, nanti sebelum minta, orang minta itu kan merasa kurang, benar nggak? Kenapa sih Allah hidup ini kok begini amat gitu kan? Kok susah amat cari uang segini aja kok ya berat gitu. Lah, kita merasa kita ini nothing gitu ya. Lah, langkah pertama sadari dulu bahwa kita ini khalifah fil ard dan ahsan ditakuhim. Kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi sebaik-baiknya. Yang kedua, luruskan niatnya dengan misi logos. Bahwa saya ingin ini karena dalam rangka untuk mencapai ridhonya Allah, kemudian ngasih manfaat buat orang banyak, memperbaiki diri. Yang ketiga, bersihkan sampah-sampah emosi. Karena seringkali doa kita itu nggak terijabah karena ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan, ada banyak, ya itu 24 apa abundance block itu dibersihkan. Lalu yang keempat, abundance heart, syukur ya. Syukur yang sudah ada. Lalu abundance action, berbuat baik pada orang lain. Itu topes syukur dalam rangka itu. Topes syukur itu dalam rangka kita bersyukur plus mau nyumbang ke orang lain. Nah, kalau itu terpenuhi semua, baru sampaikan permintaanmu. Jadi paham ini ya. Nah, kita kan seringkali bypass. Berbuat baik sama orang belum, disyukuri belum, ya. Membersihkan keraguan-keraguan belum, langsung nodong, kata Mas Akbar. Akhirnya bingung, kok doa saya nggak dikabulkan ya. Padahal modelnya nggak begitu. Jadi, eh, seperti itu teman-teman. Tambah jelas apa tambah bingung, Mbak? Tambah jelas ya. Tapi intinya gini, kalau saya boleh menyimpulkan ya, sederhana ini, sebenarnya nggak minta pun nggak apa-apa kita ini. Asal satu bersyukur, dua kita lakukan yang terbaik, membantu orang, mengerjakan tugas kita. Selebihnya kita terima apapun yang dari Allah dengan ridho. Selesai. Nanti pasti dikasih melebihi yang kita inginkan. Apa tadi? Masih ingat nggak? Satu apa? Ini saya ulang-ulang karena situasinya jam segini nih. Daya ingat kita nggak tumpul. Ya. Anda berdoa nggak berdoa silakan. Cara berdoa yang paling bagus bagaimana? Satu, bersyukur dulu dengan sudah ada. Yang kedua, yang terbaik. Apa? Kerja ya kerja. Bantu orang. Supaya Tuhan itu iba pada kita. Kenapa? Kita kerjaannya bantu orang, masa kita nggak dibantu sama Allah? Tuhan merasa apa apa namanya? Ini wajib dibantu. Kenapa? Dia juga bantuin orang gitu. Yang ketiga, apapun kondisi kita, kita terima dengan ridho dan pasrah sama Allah. Wis nanti kalau kita nggak rewel kayak begitu, pasti dipenuhi. Dan saya nggak menjanjikan cepat ya. Saya jalani gini dari kecil dulu udah diajari gini. Dan masih montang-manting hidupnya. Saya sampai umur 29 itu nggak kerja. Ya usaha sini gagal, usaha gitu gagal. Termasuk nembak perempuan ditolak 4 kali. Kayaknya gagal terus hidup saya ini. Mas Hani udah lulus, saya masih 2 tahun lagi baru lulus.
Umur 27 udah menikah pun belum punya pekerjaan. Coba. Mending ngamar. Umur berapa sekarang ngamar udah punya kerjaan? Ya, yang paling saya ingat itu saya sempat punya modal dimodalin juga sama kakak saya apa jualan kambing. Nunggu Fatwa disuruh jualan, disuruh ngaji. Nah, itu saya jualan kambing diketawain sama mertua saya, calon mertua waktu itu. Oh iya Fer, kalau lo tahu jual kambing, nanti kok 17 Agustus jual bendera gitu. Ya segitu teman-teman. Jadi jalannya terus wal akibatul lil muttaqin. Pada akhirnya orang yang apa setia sama Allah itu pada akhirnya happy ending. Jangan pakai tanya kapan ya. Nabi Musa itu 40 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Kok nggak bosan itu Nabi lah. Kalau mereka kita ini pantasnya berapa lama? Ya teman-teman. Begitu ya Pak Ibu ya. Pokoknya jangan bosan lah jadi orang baik. Intinya begitu. Bismillah. Mudah-mudahan kita semua ketemu reuni akbar di surga. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.